Begitu tadi kita sudah saksikan informasinya seperti apa dalam RAPBN 2025 asumsi untuk lifting migas dan juga gas baik minyak dan juga gas bumi ini sekitar 600.000 barel per hari dan juga 1.005 juta barel setara minyak per harinya begitu ya untuk asumsi di RAPBN 2025. Ini cukup kecil angkanya ya, utamanya juga ketika kita compare dengan 2024 tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya begitu. Memang kita ketahui bahwa problematika lifting migas yang terus turun ini juga menjadi sebuah concern tersendiri. Tapi ketika di state, ketika betul-betul tertulis di RAPBN ini kan artinya memang sebuah permasalahan yang harus mungkin dicari jalan keluarnya. Seperti apa tanggapan dari Anda, Pak Moshe? Ya betul, jadi kalau kita lihat dari lifting migas kita sebenarnya di bawah 600.000 barrel itu sudah sejak Agustus tahun lalu. Ya, dan secara konsisten selama 2024 itu mayoritas memang sudah di bawah 600.000 barrel. Jadi memang sudah semestinya pemerintah menurunkan targetnya. Di satu sisi 70% produksi minyak kita itu dipegang oleh Pertamina. Jadi sekarang kuncinya itu ada di Pertamina. Nah, saya selalu menyarankan adalah Pertamina itu nggak bisa sendiri. Ini lapangan yang dikuasai oleh Pertamina itu sangat luas. Dan dengan potensi yang sebenarnya masih banyak. Ya, walaupun memang di Indonesia ini lapangan migas kita sudah dibilang adalah mature. Jadi secara natural memang sudah menurun produksinya. Jadi membutuhkan investasi, teknologi, tambahan, dan lain sebagainya. Nah itu makanya saya sarankan oleh Pertamina untuk kalau bisa tidak bisa sendiri, harus berpartner dengan partner investasi, yang punya kapital dan juga yang punya teknologi. Ya, nah itu yang selalu saya sarankan. Kenapa? Karena lapangan-lapangan besar major di dunia ini biasanya itu tidak dipegang oleh satu perusahaan. Mereka berkolaborasi. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko, sharing kapital dan lain sebagainya. Nah itu yang harus dilakukan oleh Pertamina sehingga Pertamina bisa jauh lebih efektif lagi mengelola lapangan-lapangan yang sudah ada sekarang sehingga dengan tujuan apa meningkatkan produksi kita. Ya itu yang selalu saya sarankan. Dari sisi gas itu Pertamina memegang sekitar 30%. Jadi memang mayoritas masih dikuasai oleh K3S asing. Ya. Nah itu juga harus adanya istilahnya kemudahan-kemudahan yang diberikan. Nah kalau kita lihat misalkan laporan dari Merger and Acquisition Report ya, di Indonesia ini tahun 80-an itu rasionya itu 100%. Jadi apapun yang ditawarkan selalu ada pembelinya. Ya. Tapi kalau sekarang apalagi tahun 2022, 2023 sudah menurun kurang dari 40%. Jadi apapun yang ditawarkan hanya kurang dari 40% yang laku istilahnya. Ini menunjukkan bahwa trennya sudah berubah. Ya. Sekarang saya bilang kalau kita melihat dari secara global, kalau kita ngomong investasi, apalagi investasi secara global, kita harus melihat kondisi global sekarang. Satu adalah geopolitik. Sekarang kita ada dua perang nih yang sedang berlangsung. Jadi itu menimbulkan ketidakpastian yang cukup tinggi. Di satu sisi ada transisi energi. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang fokus hanya di oil and gas sekarang sudah mulai diversifikasi portfolio mereka ke renewable dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali IOC yang mayoritas itu sudah saya bilangnya itu balik ke kandang. Jadi ke negara-negaranya yang di sana itu resiko lebih kecil dan juga mudah untuk mencari pendanaan. Ya, di satu sisi juga mereka melihat potensi-potensi yang istilahnya masih hijau. Hijau bukan green as sustainable tapi hijau yang lebih mudah. Resiko lebih kecil, negaranya lebih mudah untuk negosiasi terms dan lain sebagainya. Jadi itu yang mereka lagi fokus ke sana. Jadi alokasi kapital di sektor migas di Southeast Asia itu makin lama makin kecil. Makin susah nih cari investor. Tapi ini pertanyaannya juga artinya kan sebetulnya iklim investasinya juga begitu ya seperti apa? Artinya ekosistem di dalam negeri sendiri untuk sektor hulu migas sendiri juga saat ini artinya dipertanyakan begitu ya seperti apa hal ini bisa menarik untuk utamanya juga berkaitan dengan pelaku-pelaku investor asing begitu ya K3S asing untuk bisa beroperasi di dalam negeri begitu untuk membantu tadi porsi yang memang saat ini
dipegang begitu banyak oleh Pertamina. Nah, Ya. tapi ketika kita berbicara berkaitan dengan iklimnya, begitu ya, dengan mungkin dari sisi apa yang bisa menjadi favorable begitu ya bagi para investor dan juga K3S asing ini sendiri juga seperti apa? Saya kan ke Pak Komaydi begitu, karena kita lihat dalam beberapa tahun terakhir cukup banyak justru yang hengkang begitu dari dalam negeri. Seperti apa Pak Komaydi? Iya, seperti yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi sebetulnya, Mbak Iva, problem ini kan bukan problem yang sekarang saja ya. Sebetulnya sudah dari beberapa periode pemerintahan kan sudah demikian. Bahkan belum sebelumnya Pak Jokowi juga problem ini sudah sama sebetulnya. Kalau di dalam era Pak Susilo Bambang Yudhoyono bahkan ada tim khusus yang untuk perbaikan investasi dan lain sebagainya. Tetapi kan di era Pak Jokowi ini saya menyebut 10 tahun pemerintahan beliau baru di ujung-ujung sektor minyak dan gas ini mendapatkan perhatian karena memang fokusnya lebih ke infrastruktur dan sektor-sektor yang lain yang mungkin lebih dianggap prioritas begitu. Nah, ketika kita dalam kondisi yang terdesak atau tersudut begitu ya, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi subsidi yang terus meningkat, kira kita baru tersadar begitu ya. Karena di era Pak Jokowi di jilid 1 itu kita relatif tertolong dengan harga minyak yang rendah sebetulnya ya, Mbak Siva. Jadi ketika harga minyak rendah kan seolah-olah baik-baik saja nih karena APBN dalam kondisi yang baik, subsidinya tidak terlalu besar, kemudian juga bisa di-manage begitu. Tetapi ketika harga minyak berbalik ke kondisi normal, problem itu kemudian tampak menjadi lebih nyata. Sebetulnya problemnya sudah sejak lama gitu, tetapi pemerintah seolah-olah tidak menganggap ini sebagai problem yang serius. Tapi kalau ditanya iklim investasinya kemudian kok pada hengkang dan lain sebagainya, sebetulnya list permasalahannya saya kira sudah sampai di meja masing-masing pemangku kepentingan sebetulnya, Mbak Iva. Karena dari tahun ke tahun teman-teman Indonesian Petroleum Association atau IPA itu ketika bikin acara begitu ya, bikin tema, rekomendasinya sama, masalah perizinan. Bahwa kita dari masa eksplorasi sampai eksploitasi mungkin lebih dari 300 izin yang harus dilalui, kemudian melibatkan sekitar 17 kementerian lembaga, begitu. Jadi problemnya itu saja sebetulnya yang disampaikan, dan itu sampai hari ini belum terselesaikan. Saya kira tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan, kalau memang problemnya ada di regulasi, regulasinya yang harus dipenuhi. Betul, problemnya ada di sana, sebetulnya ada di pemerintah sendiri. Kalau pemerintah bisa menyelesaikan, sebetulnya masalah ini selesai, Mbak.